Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Rabu 11 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya polisi telusuri adanya dugaan pidana dalam kecelakaan kereta api di Bintaro, Jakarta Selatan. Serta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meminta Ketua Umum untuk tidak menjadi menteri. Saya Bagitan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pencurian minyak mentah kembali terjadi di Jambi. Setidaknya 1 ton minyak mentah hasil curian berhasil diselamatkan pihak Pertamina Jambi saat pihak security Pertamina melakukan patroli keamanan. Dari pencurian tersebut, 1 orang pelaku pencurian berhasil diamankan. Pencurian ini terjadi Selasa dini hari di mana patroli security Pertamina Jambi memergoki seorang yang sedang mengambil minyak mentah dengan cara mengebor pipa penyalur minyak dari sumur minyak menuju tempat pengumpul minyak di daerah Pelaju, Sumatera Selatan. Pelaku mengebor pipa minyak di Desa Air Hitam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pelaku beserta 1 ton minyak mentah langsung digiring ke Mapolres Muaro Jambi. Kemudian dia merintahkan kami sebagai anggota untuk ngecek ke Tranglen. Terus? Kemudian kami cek, ya dapat 1 kotepan ya. 1 kotepan, kemudian kami mencurigai di gudang ini, kemudian lakukan penyergapan, dapatlah BB ini. Beberapa waktu lalu, pipa minyak dari Jambi menuju Pelaju, Sumatera Selatan meledak setelah beberapa warga melakukan pengeboran pipa untuk mengambil minyak mentah. Menurut data Pertamina, penyaluran minyak mentah dari Jambi menuju Sumsel hilang sekitar 45% per harinya. Dari Jambi, Yosrizal melaporkan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, seorang pelaku penimbun bahan bakar minyak jenis solar berhasil ditangkap aparat kepolisian dari Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat berusaha menguras tangki truk miliknya. Pelaku ditangkap di areal halaman Pelabuhan Lama, Jalan Terluk Tiram, Banjarmasin. Penangkapan pelaku ini berkat laporan masyarakat adanya aktivitas penimbunan BBM di wilayah tersebut. Saat diperiksa, pelaku tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan BBM dari kepolisian maupun pemerintah kota. Polisi juga menemukan ratusan liter solar yang disembunyikan di dalam belasan jerigen. Modus pelaku yang digunakan yaitu dengan berkali-kali antri di SPBU, lantas kemudian menguras tangki mobil ke jerigen. Solar yang dibeli dengan harga subsidi kemudian dijual ke penadah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan harga industri. Dari tangan tersangka, aparat kepolisian berhasil menyita mobil truk berikut 14 jerigen berisi solar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dalam pemeriksaan pihak kepolisian dan akan diancam dengan undang-undang tentang minyak dan gas. Dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah, Andi Muhammad Aswar melaporkan. Ke informasi lain pemirsa. Diduga mengangkut muatan yang berlebih, sebuah kapal pengangkut semen curah yang sedang bersandar di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara nyaris tenggelam. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, namun peristiwa ini membuat aktivitas bongkar muat terhenti. Kapal motor swadaya Lestari pengangkut semen curah yang sedang bersandar di dermaga IKD Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara ini Selasa sore terlihat mengalami kemiringan hingga lebih dari 20 derajat. Hal tersebut terjadi setelah kapal berbendera Indonesia yang sebelumnya melakukan pelayaran dari Padang, Sumatera Barat ini diduga mengangkut muatan yang berlebih hingga menyebabkan kapal mengalami kemiringan dan nyaris tenggelam ketika bersandar di dermaga. Akibat dari kejadian ini, aktivitas bongkar muat yang sebelumnya telah dilakukan sebanyak 3.000 ton, dari jumlah muatan 7.000 ton lebih untuk sementara harus dihentikan karena dinilai akan membahayakan para pekerja serta awak kapal. Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya berencana akan melakukan pembongkaran muatan secara manual untuk mengantisipasi kepadatan antrian kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Belawan. Ya, gini Pak, ini kami melihat ini Pak, ini faktor alam ya Pak ya, karena pasang surut. Jadi
kami sudah berupaya untuk mengembalikan posisi kapal ke posisi semula, tegak. Jadi semalam kami sudah coba saat air pasang tertinggi dengan menyediakan 3 takbut untuk mendorong posisi kapal untuk bergerak kembali ke kanan, belum berhasil. Dan hari ini kami sudah juga berkoordinasi dengan pihak owner kapal untuk menyediakan alat untuk membongkar secara manual. Dari Belawan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Polisi usut dugaan adanya unsur pidana dalam kecelakaan kereta di Bintaro. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.